Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Az-Zahra dengan NIM 2109025000014, jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan melakukan transaksi UMKM dengan menggunakan aplikasi akuntansiku. Nah, untuk itu yang dilakukan yang pertama kali yaitu masuk ke dalam aplikasi akuntansiku. Nah, setelah masuk kita diarahkan dengan sebuah halaman home, di mana di sini terdapat usaha, di mana usahanya itu usaha brownies Ibu Nafifa. Nah, adapun soal transaksinya akan saya bacakan, dan untuk menambahkan kegiatan transaksinya yang dilakukan adalah dengan mengklik tambahkan transaksi. Untuk lebih lanjut, mari kita mulai. Yang pertama yaitu Ibu Dewi adalah pengusaha yang ingin memulai usaha UMKM dengan membuka usaha brownies kukus pada tanggal 1 Mei 2024 dengan nama Brownies Ibu Nafifa. Nanti setiap brownies akan dijual 25.000 per kotak. Berikut ini adalah transaksi keuangan yang terjadi pada Brownies Ibu Nafifa. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2024, Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifa. Nah, untuk itu kita mengatur tanggalnya dulu. Kita mengklik tambahkan transaksi, kemudian kita atur tanggalnya, di mana transaksinya terjadi pada tanggal 1 Mei 2024. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita menggunakan general saja untuk kegiatannya agar kita bisa mengaturnya. Kemudian karena transaksinya yaitu Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha, berarti jurnalnya yaitu kas pada modal. Kita cari modal. Kita klik dengan jumlah 5 juta rupiah. Kemudian masukkan catatan. Nah, di sini kita akan memasukkan catatan bahwa ini merupakan pembayaran investasi modal awal. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya yaitu soal transaksi kedua, yaitu pada tanggal 1 Mei 2024 membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar 480.000. Kita atur tanggalnya lagi. Tanggal 1 Mei 2024 membayar sewa usaha, kita ganti menjadi general dengan akun sewa dibayar di muka, namun dalam akun sini tidak terdapat akun sewa. Coba kita cari apakah ada akun sewa. Ini tidak ada, jadi kita ambil ini biaya dibayar di muka pada kas sebesar 480.000.
masukkan catatan pembayaran sewa dibayar di muka. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk melihat apakah transaksi kita sudah tersimpan, kita klik hari ini, kemudian kita ganti pilih bulan Mei. Nah, ini adalah tadi transaksi kita. Sini saya ingin mengedit akun ini karena ada yang salah ketik atau typo. Simpan. Kemudian ini juga untuk transaksi awalnya tadi. Nah, kita lanjut. Klik tambah transaksi, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 2 Mei. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 2 Mei 2024. Kita klik OK, kita tulis general, kemudian akunnya yaitu membeli peralatan yaitu 2 buah panci sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Nah, akun untuk transaksi tersebut yaitu peralatan pada kas. Kita cari akun peralatan. Pada kas sebesar 285.000. Kita masukkan catatan pembelian peralatan. Dua buah panci seharga 2 buah panci dengan harga 60.000. Kemudian mixer dengan harga 184.000. Kemudian dengan timbangan Rp41.000. Kita klik simpan. Nah, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 3 Mei 2024. Kita masuk ke tambah transaksi, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 3 Mei 2024. Kita klik OK. Jenis transaksi general, di mana transaksinya itu 3 Mei 2024 membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega 52.000 serta bahan-bahan lain sebesar 250.000. Nah, untuk transaksinya di sini yaitu biaya produksi pada kas. Kita cari akun biaya produksi pada kas
dengan jumlah harganya yaitu 737.000. 737.000. Dengan catatan pembelian bahan baku yang terdiri atas tepung terigu, kemudian telur, susu, mentega, dan bahan-bahan lain. Klik simpan. Lanjut, kita klik lagi tambahkan transaksi. Untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 9 Mei. Kita ganti menjadi 9 Mei 2024. Kemudian kita klik OK, jenis transaksi general. Kita masukkan ayatnya yaitu dengan bunyi transaksi 9 Mei 2024 menjual 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai dengan 9 Mei. Berarti dia melakukan penjualan sebanyak 150 kotak brownies. Dimana di sini kas kita bertambah 150 dikali 25.000 itu sebesar 3.750.000. 3.750.000. Kemudian pendapatan kita juga bertambah sebesar 3.750.000. Kemudian kita masukkan catatan penjualan $150 kotak brownies. 150 dikali dengan 25.000 sama dengan Rp3.750.000. Kita klik simpan. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Seperti awal tadi, tambah transaksi kemudian ganti tanggal, di mana terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Tanggal 11 Mei 2024. Jenis transaksi general. Kemudian transaksinya berbunyi membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000, etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lain-lain sebesar 881.000, lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya hutang. Berarti untuk ini kita membeli peralatan sebanyak 2.601.000. Kemudian di mana dia tadi melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.500.000. Karena di sini masih ada transaksi, yaitu transaksi utang usaha.
maka kita klik tambahkan baris ayat jurnal. Utang usaha. Utang usaha sebesar 1.101.000. Kemudian kita masukkan catatan, yaitu pembelian peralatan dibayar tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya itu hutang. Kita klik simpan. Nah, tanggal selanjutnya yaitu tanggal 16 Mei 2024. Nah, di tanggal 16 Mei 2024 di sini dia melakukan penjualan kembali. Kita klik tambahkan transaksi, kemudian kita cari tanggalnya, tanggal 16 Mei 2024. Kita klik OK, jenis transaksi general, kemudian transaksinya berbunyi itu 16 Mei 2024 menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. Berarti dia melakukan penjualan sebesar 25.000 dikali 130, yaitu 3.250.000 pada pendapatan sebesar 3.250.000. Dengan catatan penjualan 130 kotak brownies dikali 25.000 sama dengan 3.250.000. Kita klik simpan. Kemudian kita lanjut lagi untuk transaksi selanjutnya, tanggal 17 Mei 2024 membayar hutang ke toko asing tanggal 11 Juli sebesar 1.101.000. Nah, di tanggal 17 dia membayar utangnya pada tanggal 11 Mei. Kita ganti jenis transaksinya menjadi general karena dia membayar utangnya, berarti utang berkurang sebelah debit. Hutang usaha sebesar, di mana dia tadi berutang sebesar 1.101.000 pada kas 1.101.000. Pelunasan hutang usaha tanggal 11 Mei
2024. Kita klik simpan. Lanjut ke transaksi selanjutnya, itu tanggal 19 Mei 2024. Kita klik tambahkan transaksi, mencari tanggal 19 Mei 2024. Kita klik OK, jenis transaksi general. Di mana bunyi transaksinya itu membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur 60.000, susu sebesar 150.000, mentega 52.000 serta bahan-bahan lain. Nah, kita masukkan biaya produksi, di mana jumlah keseluruhannya sebesar 737.000. Pada kas sebesar 737.000. Kemudian dengan catatan pembelian bahan baku. Tepung terigu, telur, susu, mentega, dan bahan-bahan lain. Kita klik simpan. Selanjutnya yaitu tanggal 25 Mei 2024. Menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller Haji Ade Usni. Tanggal 25. Kita cari tambahkan transaksi, kemudian tanggal 25 Mei. Kita klik OK, kemudian jenis transaksi general. Dia melakukan penjualan sebesar 200 kotak brownies. Berarti kasnya sebesar 5 juta. Pada pendapatan sebesar 5 juta. Kemudian masukkan catatan penjualan tunai 200 kotak brownies dengan harga 200 dikali 25.000 sama dengan 5 juta rupiah. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 27 Mei 2024. Membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000. Kita klik tambahkan transaksi, cari tanggal 27 Mei. Kita klik OK, jenis transaksi general. Kita membayar gaji karyawan. Kita cari akun
biaya gaji, beban gaji, tidak ada gaji. Ini beban gaji pada kas sebesar Rp400.000. Dengan catatan membayar gaji karyawan. Kita klik simpan. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, itu tanggal 28 Mei 2024. Kita klik OK, jenis transaksi general dengan bunyi transaksi tanggal 28 Mei, yaitu membayar listrik dan air sebesar di mana listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 41.000. Kita cari akun beban listrik tidak ada, air juga tidak ada. Kita cari akun yang berkaitan dengan listrik dan air. Kita cari, dan untuk biaya listrik dan air kayaknya yang cocok itu biaya umum dan administratif pada kas, dimana tadi listriknya sebesar 75.000 dan airnya sebesar 47.000, jadi total semuanya yaitu 122.000. Dengan keterangan pembayaran listrik dan air. Di mana listriknya itu 75.000 dan airnya yaitu 47.000. Kita klik simpan. Kemudian tanggal 29 Mei 2024. Tambahkan transaksi, cari tanggal 29 Mei, kita klik OK, jenis transaksi general. Kemudian kita masuk ke transaksinya dengan bunyi membayar biaya telepon sebesar 60.000. Akun, kita cari telepon, tidak ada, berarti kita cari juga transaksi yang berkaitan dengan biaya telepon. Kayaknya untuk biaya telepon kita masukkan ke komunikasi umum pada kas sebesar 60.000. Dengan catatan pembayaran
biaya telepon sebesar 60.000. Kita klik simpan. Kemudian 30 Mei 2024 tambah transaksi, cari tanggalnya yaitu tanggal 30 Mei. Oke. Jenis transaksi general dengan akun biaya lain-lain. Pada kas sebesar 400.000. Dengan catatan membayar biaya lain-lain. Kita klik simpan. Nah, setelah itu untuk mengetahui transaksi tersebut telah selesai, kita lihat di bagian ini, di mana kasnya itu 1.500.000. Piutang tidak terdapat, utangnya 1.100.000 dan sudah dibayar lunas. Laba ruginya, beban operasional tidak ada data dengan arus kasnya sebesar 1.500.000. Kemudian ini adalah daftar di mana ketika kita melakukan penambahan daftar akun. Kemudian untuk transaksi kita lihat di sini seperti tadi, kita lihat hari ini, kemudian pilih bulan Mei. Mana bulan Mei? Set. Nah, ini adalah transaksi yang kita lakukan tadi. Kemudian untuk melihat jurnal umum, kita klik OK. Kita ganti tanggalnya, pilih bulan Mei. Set. Ini adalah transaksi yang terjadi tadi, kas pada modal. Kemudian pembayaran sewa. Kemudian aset tetap. Dulu ya. Kas pada modal sebesar 5 juta, kemudian pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 480.000, kemudian peralatan pada kas sebesar 285.000, kemudian terdapat biaya produksi sebesar 737.000, kemudian ada juga penjualan sebesar 3.750.000, kemudian terdapat lagi penjualan Nah, di sini kenapa tanggal 11 itu dihilangkan? Karena dia tadi melakukan penjualan, namun dia sudah dilunasi. Nah, ini ada tanggal 11 Mei. Pelunasan utang tanggal 11 Mei. Tapi kenapa di sini tidak ada transaksi tanggal 11? Kemudian kita lanjut saja. Kalau begitu 3.250.000, 1.100.000, 737.000, kemudian 5 juta, kemudian 400.000, kemudian 122.000, 60.000, 400.000. Kemudian kita klik kembali melihat transaksi, apakah transaksi tanggal 11 itu sudah tercatat. Kita klik hari ini, pilih bulan, pilih Mei, set. Tanggal 11 Mei. Oh, rupanya transaksi tanggal 11 Mei tadi itu tidak tersimpan. Berarti kita melakukan transaksi kembali. Karena dilupa ya. Kita klik tanggal 11 Mei 2024.
oke. Di sini kita ganti menjadi general, di mana akun tanggal 11 Mei itu peralatan. Kemudian kas, kemudian kita tambah lagi karena ada hutang usaha, kita ganti menjadi hutang usaha, kita klik OK, di mana peralatannya yaitu sebesar 2.601.000, kasnya sebesar 1.500.000, kemudian hutang usahanya 1.101.000. Kita lihat apakah sudah benar, kemudian kita masukkan catatan pembelian peralatan tunai 1.500.000 rupiah dan sisanya hutang. Kita klik simpan. Kita coba melihat transaksinya apakah sudah tercatat. Ya, sudah ada. Coba kita lihat lagi transaksinya tadi di jurnal umum. Nah, kita pilih bulan Mei, tanggal 11 Mei. Kemudian kita pilih jurnal umum, kita ganti, pilih bulan, kita pilih Mei. Nah, setelah itu kita lihat kembali apakah untuk melihat buku besarnya ada di sini. Kemudian neraca saldo, kita ganti menjadi bulan Mei. Ini adalah neraca saldo, ini buku besarnya, kita ganti bulan Mei. Kemudian laba rugi, kita ganti bulannya lagi, ini adalah transaksinya bulan Mei. Kemudian perubahan modal, kita ganti transaksinya tadi tanggal 1 Mei. Ini adalah modalnya. Kemudian neraca, kita ganti ini adalah neraca. Kemudian arus kasnya ini kita ganti bulannya Mei. Ini adalah arus kasnya. Kemudian untuk menyimpan semua transaksi yang telah kita lakukan, kita klik bulan ini, bulan Mei, kemudian kita klik Excel dan kita mengunduh data ekspor dari laporan ibu keuangan ibu dengan Ibu Nafifa dengan mengklik tanda download. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.